Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan pada pelajaran hari ini, hari Kamis, judul pelajaran kita adalah Injil menurut Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di hari ini, hari Kamis, kami mohon Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Pekan ini adalah pelajaran pertama dari pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan yang ketiga ini. Kita membahas kitab Markus. Dan di hari ini adalah kita bicara mengenai bagaimana kitab Markus pertama kali mencatat ketika Yesus mengucapkan mengenai Injil. Kita baca di Markus 1 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan demikian di dalam Markus 1 ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah sesudah Yohanes ditangkap. Dan apakah Injil yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ini ada di ayat Injil yang diberitakan oleh Yesus ini ada di ayat yang ke-15, katanya, yaitu kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini Yesus dikatakan dia bicara mengenai Injil di ayat yang ke-15. Yang pertama adalah waktunya telah genap. Ini bicara mengenai satu nubuatan waktu yang tergenapi yang berkaitan dengan Yesus. Lalu yang kedua, di dalam ayat ke-15 ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Mengenai sebuah perjanjian. Perjanjian bahwa kerajaan Allah akan dipulihkan kembali. Dan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Lalu yang ketiga, ketika Yesus mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Satu panggilan dari Yesus kepada orang-orang Israel untuk menjadi bagian daripada murid. Jadi kita lihat dalam pekabaran Injil pertama yang dicatat oleh Markus mengenai yang diucapkan Yesus, ada 3 hal. Waktu nubuatan yang telah tergenapi, kerajaan Allah sudah dekat, dan kemudian panggilan untuk pemuritan ketika Yesus berkata bertobat dan percayalah kepada Injil. Pelajaran dari Kamis bicara lebih banyak mengenai satu waktu nubuatan yang tergenapi. Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan bahwa waktunya telah tergenapi? Ini bicara ketika Yesus memulaikan pelayanannya, dan itu adalah terdapat dalam sebuah nubuatan waktu yang kemudian tergenapi. Dan saat itu kapan? Adalah ketika Yesus dibaptiskan. Jadi waktu Yesus dibaptiskan, itulah waktu di mana dia memulaikan pelayanannya, dan sesungguhnya ada nubuatan waktu yang mengatakan mengenai hal itu. Dan di manakah nubuatan waktu itu? Kalau kita membaca dalam Daniel 9 ayat yang ke-24 hingga 27, pasti satu hal yang sudah familiar dengan kita ketika kita bicara nubuatan di dalam Daniel 9 ayat 24 hingga yang ke-27. Di ayat 24 ada sebuah penubuatan mengenai 70 minggu. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia adalah 70 kali 7 masa. Tapi lebih tepatnya adalah 70 minggu. Kalau 70 minggu kita konversi kepada hari, maka adalah 490 hari. Namun di dalam Alkitab, satu nubuatan ketika bicara mengenai waktu, maka satu hari nubuatan secara literal adalah 1 tahun. Anda bisa temukan di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat yang 6. Di sana memberi prinsip kepada kita bahwa satu hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal. Sehingga ketika dikatakan 70 minggu atau 490 hari, maka sesungguhnya adalah 490 tahun. Pertanyaan adalah, kapankah nubuatan 70 minggu ini dimulai, saudara? Kalau kita membaca di ayat yang ke-25 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi nubuatan 70 minggu atau 490 tahun ini dimulai ketika ada sebuah perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Setelah mereka ditawan di Babylon selama 70 tahun, ada pernah 3 kali sebuah perintah yang berkaitan dengan Yerusalem. Yang pertama adalah Kores, kedua Darius. Namun yang dimaksudkan dengan ayat 25 ini adalah perintah yang ketiga, yaitu yang dikeluarkan oleh Artasasta. Ketika dia pada tahun 457 sebelum Masehi mengeluarkan satu dekrit, satu perintah agar orang-orang Israel yang tersisa di Babel untuk kembali ke Yerusalem dengan tujuan membangun dan memulihkan kota Yerusalem yang dulunya runtuh oleh karena penyerangan daripada Nebukadnezar. Jadi
Nubuatan 70 minggu dimulai ketika ada perintah membangun kembali kota Yerusalem, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi ketika Artasasta mengeluarkan perintah itu. Baik, lalu setelah dikeluarkannya perintah itu, apa yang terjadi? Apa yang dinubuatkan selanjutnya di dalam ayat ke-25? Dikatakan demikian di ayat ke-25, saya lanjutkan. Sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Baik, 7 kali 7 masa sama dengan 7 minggu dan 62 kali 7 masa artinya adalah 62 minggu. Di total adalah 69 minggu. Artinya adalah 480 tahun kemudian setelah Yerusalem dibangun kembali, ada satu nubuatan bahwa akan ada seorang yang diurapi. Kalau 70 minggu dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi, yaitu ketika Artasasta mengeluarkan perintah membangun ulang kota Yerusalem, maka 69 minggu kemudian atau 483 tahun kemudian akan muncul seorang yang diurapi. Siapakah itu? Dia adalah Mesias. Dalam bahasa Ibrani Mesias, dalam bahasa Yunani adalah Kristus, dan itu adalah Yesus. Kapan Yesus diurapi sebagai Mesias, sebagai Kristus? Yaitu pada saat pembaptisannya, saudara. Pada saat dia dibaptiskan, maka itulah pengurapannya sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Anda bisa baca dalam Kisah 10 ayat yang ke-38, ketika dia dibaptis dan Roh Kudus mengurapinya. Jadi sekali lagi nubuatan 70 minggu dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi, dan 69 minggu kemudian atau 483 tahun kemudian Yesus dibaptiskan, diurapi sebagai Mesias, sebagai Kristus, dan itu awal dari pekerjaan pelayanannya ketika dia ada di dunia ini. Tapi saat kita membaca ayat yang ke-26 dan 27, ada sebuah petunjuk di sana, saya tidak tampilkan ayatnya, ada sebuah petunjuk bahwa Sang Mesias itu, yaitu Yesus, akan dibunuh pada waktu kapan? 3,5 tahun kemudian setelah Yesus dibaptiskan. 3,5 tahun kemudian setelah Yesus dibaptiskan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Pertengahan 7 masa artinya pertengahan 7 tahun terakhir. Jadi dari tahun 27 Masehi, 3,5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 31 Masehi, maka Mesias itu, yaitu Yesus, kemudian dibunuh, disalibkan, dan penyalipannya menggenapi upacara kurban yang ada dalam bait suci. Upacara kurban yang ada dalam bait suci digenapi ketika Yesus mati di kayu salib, dan itu adalah pada tahun 31 Masehi. Dan bagaimana akhir daripada nubuatan 70 minggu ini? 3,5 tahun kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, pada tahun 34 Masehi ketika kemudian Stefanus dilempar batu hingga dia mati. Dan sejak saat itu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi saudara, kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Kamis ini, bahwa Yesus punya pekabaran Injil pertama dicatat dalam kitab Markus di ayat ke-15 tadi adalah waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, lalu ada sebuah panggilan kepada pemuritan, yaitu untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Dan saat kita bicara waktunya sudah genap, waktu Yesus dibaptiskan itu sudah dinubuatkan, waktu Yesus disalibkan juga sudah dinubuatkan, dan semuanya tergenapi persis seperti yang dikatakan dalam Daniel 9 ayat 24 hingga 27. Saat kita melihat kepada hal ini, saudara, maka buat saya pribadi yang menguatkan saya adalah Yesus jauh sebelum dia dilahirkan, jauh sebelum dia dibaptiskan, dan jauh sebelum dia mati, sudah dituliskan kapan dia akan dibaptiskan, kapan dia akan mati, dan semuanya tergenapi akurat. Sehingga buat kita orang Kristen, saat kita membaca bahwa apa yang dikatakan Alkitab mengenai Yesus tergenapi, maka seharusnya meyakinkan kita bahwa Alkitab yang kita baca, kita percaya ini benar sesuatu yang diinspirasi, sehingga menolong kita untuk meneguhkan keyakinan dan iman kita kepada Alkitab sebagai firman Tuhan yang diinspirasikan. Jadi saudara, Injil semua tercatat di dalam Alkitab. Kalau si juru kabar Injil, yaitu Yesus sendiri, kehidupannya secara baptisan dan kematian tergenapi secara akurat,
maka seharusnya kita percaya Alkitab sebagai isi dari pesan Injil seluruhnya dan kita bisa yakini sebagai firman Tuhan yang diinspirasikan. Demikian pelajaran di hari Kamis. Tuhan memberkati kita.